Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai para senior-senior, Bang Idrus Marham. Tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham, Ketua Basnas, Profesor Dr. Nur Rahmat, Bang Andi Jamaro, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO, Bang Endin Aji Sofihara yang saya hormati, dan para senior yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, banyak sekali yang hadir. Yang saya banggakan Ketua Umum, Pak Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Luar biasa Pak Nazar ini menteri pemerintah, malah mengingatkan soal lingkungan hidup. Ada ulama yang malah menganggap lingkungan hidup nggak terlalu penting. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini? Yang pemerintah menganggap lingkungan hidup penting, yang ulama menganggap lingkungan hidup nggak penting. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua Umum IKA PMII, Mr. No Problem, sahabat Fathan Subhi. Saya punya seorang teman kaya raya, perusahaannya sudah beranak pinak, mendirikan partai. Saya bilang, ngapain? Pasti nggak lolos parliamentary threshold. Nggak mudah. Sebanyak duitmu, tapi kalau nggak ngerti teorinya nggak akan bisa. Bener. Sekali pemilu gagal, 2 kali pemilu gagal, masih terus. Saya tanya sekali lagi, ngapain buang-buang duit? Ikut PKB aja, saya bilang. Ternyata dia jujur. Wong saya cuma pingin dipanggil ketum. Nah, nampaknya Fathan Subhi jadi ketua IKA PMII pingin dipanggil ketum. Ya maklumlah, untuk cita-cita sampai ketum PKB agak jauh gitu. Tapi Bang Idrus, salah satu cara sukses karir itu harus minimal pernah jadi ketum. Ketum apa saja nggak peduli, yang penting ketum. Marwan Ja'far mana? Marwan Ja'far itu bolak-balik mentak-mentok karena belum pernah ketum dia. Mana Marwan? Marwan, angkat tangan Marwan. Marwan ini sahabatnya Fathan, 24 jam kemana-mana sama Fathan. Tapi yang dapat ketum duluan tetap Fathan Subhi. Marwan Ja'far di PMII kalah sama Nusron. Di Ansor kalah sama Nusron. Di PMII kalah sama siapa saya lupa. Ya sudahlah, yang penting ketua umum, tepuk tangan untuk sahabat Fathan Subhi. Tapi satu hal, saya bilang sama sahabat Fathan, saya akan datang di raker dan pengukuhan kalau Pak Idrus Marham datang dan Pak Andi Jamaro datang. Kalau dua senior saya nggak datang, lebih baik saya menyerahkan piala padel malam ini.
saya ninggalin acara penyerahan piala padel, kompetisi padel. Alhamdulillah Bang Idrus datang, karena Bang Idrus ini penasihat utama Ketua Umum PKB meskipun seorang Golkar. Bang Idrus itu ketika saya ke pojok gitu, ke pojok seperti ada busur panah yang sudah hampir menusuk dada saya, Bang Idrus bilang, memang berat, tapi kuncinya cuma satu, barisan harus semakin kuat dan kokoh ke dalam. Wah gitu. Itu saya tanya, ini teori Idrus Marham atau teori Golkar? Saya tanya gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham. Nah kalau Bang Andi Jamaro, saya semangat datang kalau ada Bang Andi, karena saya nggak mungkin jadi Ketua Umum PBPMI tanpa Bang Andi Jamaro. Beliaulah yang mendorong dan membimbing sehingga saya bisa mengalahkan Effendi Khairi sampai hari ini. Nah itu gini, PMI itu lucunya begini. Nanti kalau saya ketemu Pak Mukoam, pasti saya tegur, ngapain sih Pak Mukoam? Saya udah tahu jawabannya Pak Mukoam. Kalau saya nggak begini, Fathan Subhi nggak akan semangat bergerak. Jadi jangan sampai Yahya Khalil ngomong begitu juga ya. Jadi salah satu titik lemah mana Ketua Umum PBPMI yang saya hormati, Ketua Umum PBPMI. Sudah, jangan contoh era-era kita. Era kita itu nggak gerak kalau nggak ada yang nyetrum, kira-kira begitu. Nah, salah satu energi penting yang harus ditumbuhkan di PMI adalah energi tumbuh terus tanpa harus nunggu anak panah ataupun strum yang bergerak. Jadi energi PMI zaman saya kalau nggak diinjek nggak gerak. Alhamdulillah banyak diinjek sehingga geraknya tambah semangat. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Sekjen Purnomo Sidi, saya mengira dulu masuk Golkar paling satu periode terlempar gitu kan gitu. Ternyata berperiode-periode di Golkar. Tepuk tangan untuk Purnomo Sidi. Luar biasa, ini nggak mudah di Golkar. Dulunya kader PKB, nggak, memang kalau kader PKB yang tahan banting lebih baik keluar aja lah. Tapi kader PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat, oke di sini saja. Nah kalau Purnomo Sidi terus, bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting, makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas oke lah gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya. Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron, itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu
Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak di roasting oleh keadaan. Jadi wamen yang saya hormati terutama mana Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu soal rezeki. Sama seperti sahabat Fathan. Nggak ada keinginan sama sekali jadi BPK, nggak ada. Dia mengira kenikmatan puncak itu ya DPR. Didorong-dorong BPK bolak-balik agak ogah. Tapi setelah masuk malas sekali keluar dari BPK. Nah wamen-wamen ini ya bikin lemes lah kira-kira wamen. Sahabat-sahabat sekalian, saya tentu sangat mengucapkan selamat kepada, sangat syukur dan selamat kepada pengurus baru yang menurut saya ini energi yang dahsyat ya. Saya 3 kali rapat terakhir dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Yang terakhir bahkan sangat eksplisit. Pak Prabowo menyampaikan, pertama, jangan lagi percaya pada kapitalisme. Jangan lagi percaya kepada kapitalisme. Jangan lagi pernah percaya kepada trickle down effect. Itu bohong semua. Presiden ngomong gitu. Lah kalau sudah presiden ngomong gitu, gudangnya ilmu gini kan di PMI semua itu. Ya toh? Berarti PMI ada zamannya kira-kira gitu. Ada zamannya. Pak Prabowo itu rapat terakhir, beliau pimpin langsung dari mana? Dari London. Dia pimpin langsung rapat terakhir. Jangan pernah percaya lagi pada kapitalisme. Jangan pernah percaya lagi pada trickle down effect. Karena itu teori yang sama sekali tidak pernah membawa Indonesia pernah tumbuh dan maju. Sebelumnya Pak Prabowo bilang tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Khitoh pasal 33. Bolak-balik itu. Kemudian tarik lagi outputnya sekolah rakyat, tarik lagi outputnya koperasi desa merah putih. Apa yang terjadi semua itu? Semua teori-teori ini kan ya gudangnya ada di IKPMI semua itu. Teori-teori tumbuh dari bawah. Tadi Pak Juri disebut siapa tadi sama Heri Azumi. Membangun dari bawah, tumbuh dari bawah. Nggak ada PMI itu yang nggak tumbuh dari bawah. Kalau ada di PMI nggak tumbuh dari bawah itu pasti bukan PMI, pasti itu HMI kira-kira begitu kira-kira. Kira-kira begitulah. Nah, tumbuh dari bawah, hidup dengan seluruh keterbatasan gitu kan. Saya ingin tahu ada nggak di PMI yang nggak terbatas? Nggak ada.
nggak ada. Semuanya tumbuh dari bawah. Yang itu semua secara teoritik hari ini relevan. Semua dalam posisi global yang powerless. Pak Prabowo coba merangkai dalam bukan teori tak lagi tapi praktek. Praktikal. Nah disitulah yang saya sebut PMII relevan untuk tumbuh dan menjadi bagian dari solusi yang tepat. Di tengah semua lagi gejolak, nggak ada yang nggak aman hari ini. Semuanya tidak aman. Harta yang sudah dapat tambang pun belum dapat sampai hari ini. Karena nggak ada yang aman di dunia ini, nggak ada yang aman. Contohnya sederhana. Mestinya untuk ormas-ormas itu bukan tambang yang harus didapatkan, tapi proyek solar cell. Mestinya itu yang abadi, yang duitnya juga besar. Kalau tambang kan ada habisnya. Tapi kalau solar cell ila yaumil qiyamah, matahari. Nah, saya berharap PMII mikirnya ke sana. Cari proyek yang ila yaumil qiyamah, fid dunya wal akhirah hasanah gitu. Nah, urusan yang enggak enak partai saja gitu loh. Urusan PMII itu yang fid dunya wal akhirah. Jadi kalau partai salah itu wajar, tapi kalau PMII nggak boleh salah, kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk PMII kira-kira. Oleh karena itu relevan Pak Fathan, energinya yang luar biasa ini dari ujung ke ujung. Semua partai ada Pak Fathan. Terus terang IKPMII bisa lebih besar dari PKB ini. Karena semua partai ada di sini. PKB kan cuma partai. Jadi kamu nggak usah ketua umum PKB sudah melebihi PKB. Ini cara membunuh saingan begini nih caranya. Selamat Pak Fathan dan semua sahabat-sahabat pengurus, moga-moga berkah semuanya, sukses semuanya, semua membawa kemajuan, dan saya berharap para senior juga memberikan tausiah pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.